Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wuri Wulandari dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan penalaran dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, yang pertama ada pengertian bahasa. Menurut Surya Sumantri menyebutkan bahasa sebagai serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Definisi-definisi bahasa tersebut menekankan bunyi, lambang, sistematika, komunikasi, dan alat. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Secara garis besar fungsi bahasa dikelompokkan menjadi fungsi ekspresif, fungsi konatif, dan fungsi representasional. Fungsi ekspresif menjelaskan bahasa terarah pada si pembicara, sedangkan fungsi konatif bahasa terarah pada lawan bicara, dan di fungsi representasional bahasa terarah pada objek lain di luar si pembicara dan lawan bicara. Fungsi-fungsi bahasa juga dibedakan menjadi fungsi simbolik yang artinya menonjol dalam komunikasi ilmiah dan fungsi afektif menonjol dalam komunikasi estetik. Yang selanjutnya ada ciri bahasa. Yang pertama ada sistematis yang artinya yang berarti bahasa mempunyai pola atau aturan. Yang kedua simbol, kata sebagai simbol mengacu pada objeknya. Yang ketiga ada manusiawi, bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Yang keempat, arbiter. Kata sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan apa yang disimbolkannya. Yang kelima, ada ucapan atau vokal yang artinya bahasa berupa bunyi. Dan yang keenam, ada komunikasi. Artinya, bahasa menjadi alat komunikasi dan interaksi. Selanjutnya juga ada bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Berpikir merupakan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan yang menggabungkan induksi dan deduksi, yang dimana induksi merupakan cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus, sedangkan deduksi merupakan cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Di sini ada ungkapan yang berbunyi batas bahasaku adalah batas duniaku. Ungkapan tersebut menyuratkan bahwa bahasa teramat signifikan bagi manusia. Dengan bahasa, manusia mampu menjelajahi batas wilayah. Bahasa sebagaimana akal atau pikiran, itulah yang mencirikan manusia dan membedakannya dari makhluk-makhluk lain. Penjelasan berikutnya ada penalaran. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Didasari sejumlah proposisi pernyataan atau fakta yang diketahui atau dianggap benar. Proses seorang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui disebut menalar. Penalaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar pensesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus, dan patokan-patokan tertentu. Sedangkan penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal, sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari pernyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statement yang bersifat kompleks dan umum. Penalaran atau metode berpikir ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, serta menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan asumsi dasar atau hipotesa sebagai jembatan penghubungnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.